Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang berada di rumah, di jalan, di kantor, ataupun dimanapun kalian berada? Tak doain semoga kalian banyak rezekinya. Yang lagi sakit diberikan kesembuhan. Oke teman-teman, seperti kita ketahui, kita Indonesia sedang mengalami sebuah cobaan Gunung Semeru ya, baru beberapa hari yang lalu. Dan banyak di komen, terus di DM saya uh, minta pendapat saya tentang Gunung Semeru gitu. Kok bisa ini gunung yang satu ini bisa istilahnya tuh di luar dari prediksi. Sebenarnya tidak ya, saya pernah bilang itu waktu beberapa, kalau nggak salah sih beberapa, kurang lebih tuh 6 bulan yang lalu ya. Saya pernah prediksi Gunung Semeru gitu ya. Nah, hari ini saya akan, kalau nanti sempat ya, saya akan membagikan dua kisah tentang Gunung Semeru dan pengalaman saya selama berada di Bali gitu. Nah, jadi sepertinya kita akan mulai dengan Gunung Semeru dulu. Nah, seperti teman-teman ketahui, Indonesia itu Nusantara, tepatnya memang terdapat beberapa titik ring of fire, gunung-gunung Merapi gitu. Jadi pada zaman dulu ya, sebelum pulau-pulau kita terpisah, itu gunung-gunung Merapi itu dalam satu rangkaian. Jadi bukan hanya ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, ataupun Jawa Timur, ataupun di bagian Indonesia Timur. Jadi memang dalam satu rangkaian sebelum terjadinya perpecahan pulau. Dan hingga sampai ke Filipina, Jepang, dan New Zealand gitu ya. Itu kalau misalnya kita kaitkan antara Gunung Merapi. Jadi ketika ada satu gunung yang sedang bergejolak, itu akan merambat ke gunung-gunung lainnya gitu ya. Minimal goyang-goyang dikit, gerak-gerak dikit. Tapi di sini yang bikin kita menarik adalah ini jatuhnya menjelang akhir tahun ya. Jadi tentunya saya bisa memberikan pendapat bahwa Gunung Semeru itu sedang ada hajat ya. Sebenarnya Ring of Fire sih ya, Gunung Ring of Fire, Gunung Merapi itu memang sedang ada hajat ya. Nah, tidak selamanya yang namanya bencana alam seperti gunung meletus itu adalah sebuah bencana. Itu kalau menurut saya, karena pada zaman Mataram era klasik itu ada istilah namanya Pahapranaya, yang dimana ketika ada kejadian gunung meletus itu sebagai sebuah tanda peleburan atau awal dan akhir peradaban, istilahnya seperti itu. Ada era baru lagi. Nah, biasanya mereka meyakini seperti itu, dan termasuk saya adalah salah satunya yang meyakini tersebut. Jadi tidak selamanya yang namanya bencana alam seperti gunung meletus itu adalah sebuah bencana. Bisa jadi itu sebuah peleburan, ya, peleburan maksudnya apa? Jadi akan ada restart lagi kehidupan, akan ada lagi awal kehidupan yang bisa lebih baik, karena segala yang terpendam di bumi, segala secara filosofi, segala kekayaan yang ada berada di dalam bumi itu naik ke atas menjadi rezeki kesejahteraan buat masyarakat di lingkungannya itu. Jadi bukan hanya di lingkungan, sebenarnya untuk masyarakat yang berada di Indonesia itu jadi kayak di restart lagi gitu kalau menurut saya. Jadi karena kan yang ada di dapur magma yang ada di dalam bumi itu kan naik ke atas semua. Segala harta-harta alam semesta itu akan naik ke atas semua. Itu begitupun dengan segala kehidupan dan beradanya di akhir tahun. Ya, bismillah, peleburan ini adalah menjadi sebuah akhir dari keburukan dan awal dari kebaikan gitu. Jadi kalau saya beranggapan nguletnya, bangunnya Semeru itu lebih untuk itu teman-teman gitu. Nah, cuman memang disayangkan kenapa ada para pendaki yang berada di sana gitu. Yang perlu dipertanyakan adalah
biasanya kan ketika ada pendakian itu suka ada warning ya, warning dari maksudnya sebelum kita daki, untuk teman-teman yang udah daki pasti tahu ya, maksudnya kan ada pendaftaran, ada apa sih istilahnya, ada pemberitahuan lah, karena kan yang namanya gunung meletus kan tidak semata-mata dia langsung mengeluarkan letusan, luapan atau bagaimana, tidak gitu loh. Dan memang Ring of Fire itu lagi ada hajat, dan itu memang ketempatannya di Gunung Semeru. Nah, harusnya memang itu adanya di Gunung Merapi, Jogja. Cuman perlu teman-teman ketahui, gunung itu tempat pertemuannya para leluhur. Istilahnya kalau zaman sekarang itu meeting. Jadi para leluhur tuh meetingnya di situ gitu loh. Nah, di situ itu adalah tempatnya. Jadi memang sakral gitu kan. Gunung itu kan melambangkan tanah. Nah, jadi ada istilah air dan tanah. Air itu melambangkan dari laut. Kalau gunung itu adalah tanah, ya, ya awal mulanya kehidupan manusia di dunia gitulah. Nah, itu adanya pembersihan, adanya tadi seperti saya bilang, adanya peleburan. Kita berdoa itu adalah sebuah mengakhiri segala sesuatu yang buruk dengan diawali sesuatu yang baik. Nah, kesejahteraan di restart lagi kembali, di restart ulang kembali gitu. Nah, itu aja. Jadi menurut saya yang untuk Gunung Semeru ya. Jadi Bismillah ya, tidak ada saling berkaitan yang berkesinambungan. Hanya memang kita mengikuti zaman era klasik Mataram pada zaman dulu Mahapranaya. Jadi memang untuk peleburan bisa untuk akhir, bisa juga untuk awal. Jadi di restart ulang kehidupan gitu. Dan itu melambangkan bahwa harta di bumi ini sedang keluar. Nah, itu sebagai simbolik. Bismillah ya. Warga-warga yang berada di sekitarnya ke depannya gitu kan, dengan penutupan tahun dengan cobaan, dibilang cobaan sih tidak juga gitu ya. Justru menjadi akhir dari keburukan, tapi awal dari kesejahteraan. Kita doakan seperti itu untuk saudara-saudara kita yang berada di sekitar Gunung Semeru gitu. Jadi jangan khawatir, ini bukan suatu kemarahnya Tuhan atau kebencian, tidak. Ya memang harus di restart lagi tatanan. Jadi ada tatanan baru gitu loh. Munculnya tatanan baru, tatanan dunia baru yang kita sendiri mungkin sebagai manusia tidak memahami itu, tapi memunculkan tatanan baru biasanya gitu. Untuk menghadiri tatanan baru, jadi di refresh lagi semuanya. Bismillah untuk menyambut 2026 itu akan ya lebih baik ya. Jadi yang punya gawe itu ya Gunung Semeru pada tahun ini gitu. Nah, saya juga punya cerita teman-teman. Jadi, sekarang kita lewat dari Gunung Semeru. Hari ini ada 2 topik teman-teman. Saya juga punya pengalaman. Jadi memang manusia itu hidup berdampingan dengan alam semesta. Alam semesta mengiringi setiap langkah kita. Jadi sebagai manusia, saya selalu menyarani bahwa kita harus menghormati, karena kita beriringan, berjalan bersama alam semesta, tidak bisa dihindari, pungkiri. Jadi kalian tuh jangan beranggapan sesuatu yang kalian lihat tidak sebenarnya kalian tidak bergerak, padahal sebenarnya bergerak. Yang kalian lihat sebenarnya tidak bernafas, padahal dalam alam semesta itu semua bersinergi kepada Tuhan. Dia diciptakan di dunia juga punya pekerjaannya dari Tuhan gitu kan. Jadi kan kalian tidak tahu itu. Nah, pesan saya untuk teman-teman ke depannya, beriringlah dengan alam semesta gitu ya. Jangan semata-mata memanfaatkan suatu keadaan, bahwa alam semesta yang kita lihat ini bisa kita manfaatkan sepenuhnya. Tidak seperti itu gitu. Jadi maksudnya ketika alam semesta memang memberikan peranannya, ya kita mempergunakan itu, tapi bukan memanfaatkan, apalagi aji mumpung nih seperti ini, akhirnya hingga merusak siapa? Merusak tatanan alam. Merusak siapa? Kembali merusak diri kita. Jadi
Ya, hidup itu kayak ring of fire ya, bersinambungan seperti kayak gunung-gunung yang berada di Nusantara dan berada di luar negeri, gunung-gunung berapi, dan kebetulan ring of fire itu berada di titik kita ya, Yogyakarta gitu kan, di gunung di Yogyakarta, jadi Gunung Salak kalau Jawa Barat. Nah itu saling bersinambungan seperti itu. Nah itulah, begitulah ekosistem antara manusia dengan alam semesta jagat raya. Kita nggak usah bicara alam manusia dengan hewan gitu ya. Ini kita bukan bicara masalah makan memakan, kan ada kan zaman dulu kita mempelajari itu ya, zaman sekolah ya. Ini bukan seperti itu. Jadi lebih ke tatanan kehidupan gitu. Jadi pesan saya itu untuk kedepannya kita lebih mengkoreksi diri untuk tidak bertindak semaunya atau aji mumpung gitu loh. Kita harus tetap merawat merawat tatanan alam yang ada gitu. Nah, next. Cerita ini pengalaman ketika saya pergi ke Bali beberapa bulan yang lalu. Berapa bulan yang lalu ya? Sebulan apa 2 bulan? Sebulan yang lalu. Pokoknya nggak lama ya. Ketika saya lagi ada pekerjaan ya, saya ke Labuan Bajo, ke Bali, sampai ke timur lah intinya seperti itu, sampai ke Kupang. Nah, saya mau bagi cerita dulu nih, menarik. Saya lupa ternyata saya punya cerita menarik buat teman-teman di rumah. Jadi ceritanya teman-teman, ketika saya sampai di Bali, yang pertama kali saya injakan kaki saya itu saya ke Gili Trawangan. Nah, yang dimana di Gili Trawangan itu terdapat pura, ya. Saya nyampe di situ malam, tapi tidak malam sekali sih, ya masih di bawah jam 9 gitu kan. Nah, terdapat pura teman-teman. Puranya itu semacam ya kayak kalau saya bilang tuh lebih ke Puro Kidul ya. Karena memang banyak sekali ornamen-ornamen mengarah ke Ibu Ratu Pantai Selatan ya, Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Kenconosari. Nah, itu banyak mengarah ke sana gitu kan. Jadi saya merasakan ini energinya luar biasa ya, energinya kental, dan memang posisi pura itu di pinggir laut gitu teman-teman. Nah, hari itu saya bersama anak saya juga ikut. Eh, maaf teman-teman, bukan di Gili Trawangan, di Gili Manuk. Kok jadi Gili Trawangan mah waktu di Lombok ya. Maaf ya, sedikit dikat di Gili Manuk gitu ya. Jadi saya pertama menancapkan kaki saya tuh di sana. Saya mau menuju ke pura yang ada di sana gitu ya. Nah, ketika saya di sana gitu ya, sama rombongan gitu ya. Jadi rombongannya ini yang hadir bukan dari sisi Islam, ada sisi Katolik, ada sisi agama-agama yang lain. Nah, yang agama Islam itu adalah saya, gitu. Saya mewakili lah, intinya mewakili sisi Islam di sana. Nah, ceritanya kita semacam memang dibilang ini sebuah pekerjaan, tapi juga sebuah tur spiritual, ya. Jadi memang dua hal membuat keberangkatan saya pada saat itu gitu loh, sampai saya keliling di Indonesia Timur gitu ya. Nah, ketika saya berada di Bali teman-teman gitu, kita nyampe makan malam dulu, makan ya ayam ciri khas Bali gitu ya. Setelah makan, saya bilang saya mau ke pura dong, saya bilang gitu. Pura, nah, saya sebutin nama puranya apa saat itu, cuman saat ini saya nggak saya sebutin ya. Nah, pura itu berada di pinggir laut. Nah, ketika saya berada di pura itu, ya kita mengucapkan sekarang. Jadi di pura itu teman-teman ada semacam apa ya? Kayak panggung ya, tapi bukan kayu, bukan. Jadi memang pendopo, iya ada pendopo di sana gitu. Jadi memang lebih tinggi ya posisinya daripada tanah di bawah. Jadi seperti panggung lah. Nah, ketika yang lain berkeliling gitu kan, ada yang berkeliling, ada juga yang uh, menemani saya di situ, supir menemani saya di situ, terus ada para teman-teman yang lainnya yang ada di situ. Nah, tiba-tiba teman-teman, ada sebuah energi yang saya ngerasa itu positif sekali, dan energinya itu berasal dari selatan ya. Nah, saat itu saya langsung bergerak di tubuh saya ini skala jati ya, kalau modernnya itu adalah tarian alam
tarian alam gitu kan. Memang kan saya dulu sebagai sebelum saya pakai hijab ya, saya sebagai penari sakral Jawa Barat. Nah, kok saya pengen di Skala Jati, saya pengen Galura gitu kan. Memang kan saya tawasul, saya duduk di situ, saya duduk bersila di situ, yang lain ada yang ke pura gitu kan. Kalau saya tidak, saya duduk bersila di situ, saya tawasul untuk para leluhur yang berada di sana, tapi tentunya kepada Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu, karena itu adalah patok. Nah, setelah Nabi Muhammad, saya bertawasul kepada para leluhur yang berada di sana, termasuk Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari. Ya, ketika saya bertawasul, terus saya apa? Sadrah Pambekti, ya, Sadrah Pambekti itu uh, kidungnya Jawa Barat. Saya melakukan itu sebagai ucapan salam karena saya ngerasa tempat ini energinya positif. Saya tidak merasakan ada energi-energi negatif. Andai pun ada tuh, tapi posisinya jauh sekali gitu kan. Nah, yang lucunya teman-teman, jadi di situ memang ada anjing kan. Kalau teman-teman tahu ya, di Bali itu kan suka ada anjing liar jalan-jalan gitu ya. Nah, itu ada anjing, tapi yang lucunya ketika saya nari di pendopo itu ya, saya ini Skala Jati, saya Galura di sana. Itu anjing-anjing tuh seperti penonton, dia benar-benar kayak malah lebih, kalau kata anak saya kayak lebih ngejagain. Anak saya malah takut. Jadi kan posisinya gitu kan, karena kalau anjing peliharaan anak saya berani gitu ya. Tapi kalau anjing yang dia tidak tahu, anak saya ada, karena anak anjingnya itu termasuk gede gitu kan. Akhirnya anak saya naik ke itu, naik ke atas panggung juga, ke atas pendopo gitu kan. Tapi lucu gitu kan. Menurut anak saya itu anjing-anjing itu seperti kayak nonton, kayak ngerti gitu, dan baris posisinya. Nah, ketika saya nari di sana, nari di Skala Jati gitu kan ya, karena perasaan yang hadir itu sangat syahdu, sangat lembut perasaan itu yang hadir, dan memang tidak hal yang buruk. Makanya saya akhirnya mau membuka gitu ya. Saya juga ngucapin salam di situ gitu kan. Nah, ketika saya nari di sana Skala Jati dengan penuh hikmatnya gitu kan, saya merasakan syahdunya. Lama-lama saya mendengar deburan ombak gitu ya. Tadinya nggak ada teman-teman, benar-benar sunyi gitu kan ya. Lama-lama terdengar deburan ombak. Terus saya mendengar kayak seperti suara dentingan gitu ya. Saya tidak tahu saat itu sih yang mendengar saya suara dentingan itu gitu kan. Tapi ternyata anak saya juga ada beberapa yang di sana tuh mendengar gitu. Nah, terus ya udah saya pikir kan eh ada sedang ada yang latihan atau gimana, tapi dentingannya itu ternyata bukan dentingan kayak memang ada suatu acara apa gitu, tidak ada gitu kan, lebih ke dentingan gitu kan. Akhirnya saya menari teman-teman gitu kan, yang tadinya bulan itu setengah, bulan itu menjadi full. Itu yang amazing. Nanti coba saya cari fotonya ya. Saya menari di situ terus udah gitu. Nah, ketika bulan setengah menjadi full, itu bulan itu seperti membuka jalan di lautan, cahayanya itu. Jadi cahayanya itu bercahaya semua seperti itu. Nah, itu indah malam itu. Jadi kita itu sebagiannya itu diterangi oleh cahaya bulan. Padahal saat itu belum purnama gitu. Nah, ketika saya nari, hadirlah sosok pertama yang hadir itu adalah sosok seperti Dewi, dengan berpakaian seperti Dewi Dewi kayak pakaian Bali gitu. Jadi seorang ratu, namun beliau itu mengenakan, yang di mata saya yang saya lihat ya, mengenakan seperti Ratu Bali gitu, mengenakan itu. Saya melihat beliau itu ada di sosok seperti ada di, kayak beliau itu kayak turun dari bulan gitu loh. Karena kan saya melihat begini gitu kan, dekat seperti itu, hingga akhirnya ngerasa kayak masuk di dalam diri saya. Nah, itu saat itu ada suara wanita yang membisikkan ke saya, dan beliau memperkenalkan dirinya, itu adalah beliau bernama Dewi Batari.
Saya nggak tahu Dewi Batari itu siapa gitu kan. Siapa ya, saya bilang gitu kan. Nah, beliau datang hadir memperkenalkan itu gitu kan. Nah, setelah itu saya menari lagi. Dan kalau yang lihat itu kata teman-teman yang menyaksikan, tarian saya tuh seperti tarian Bali gitu. Padahal saya sebelumnya belum pernah belajar tarian Bali gitu kan. Jadi kayak campuran antara Niskala Jati dengan ada ciri khas Balinya gitu kan. Nah, Dewi Batari, saya bilang gitu. Saya belum pernah tahu namanya Dewi Batari itu siapa gitu beliau itu saya nggak, ya kan saya tidak hafal ya eh, apa ratu-ratu istilah-istilah yang berada di eh, Pulau Bali gitu. Nah, ketika itu teman-teman, terus saya mendengar suara depakan kuda gitu ya. Depakan kuda gitu kan, tek 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 tek, tek gitu. Terus ada wangi-wangian, wangi-wangian dan itu arahnya masih dari arah laut. Ada suara wangi-wangian itu uh, rasa yang saya dapat malam itu, saya nggak nari di situ. Jadi hingga saya itu tidak full melihatkan, membuka mata saya full seperti ini. Kadang saya merem gitu, kadang saya melek dikit gitu. Karena diri saya tuh, fisik saya tuh ngerasa saya bukan di sini gitu. Karena rasa udaranya tuh beda teman-teman kalau kita nggak ada di sini gitu. Jadi hening, lebih kedinginnya tuh beda gitu kan. Jadi apa ya, sunyi yang beda gitu loh. Nah, terus saya mendengar suara kepakan tadi apa, sepak kuda ya, kayak tuk 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 tuk. Terus ombak, suara ombak. Nah, saya ngelihat dari kejauhan, jadi ombak kan sinaran bulan tuh. Ombak yang saya lihat itu ya berbentuk kuda. Ada 4 gitu. Nah, terus saya langsung kan, memang kan saat itu kan kita niat ya, saya bawa bunga sedap malam langsung memberikan gitu ya, rasa rasa hormat, sebagai rasa uh, cinta, sebagai rasa salam gitu ya, penghormatan terhadap uh, sosok seorang ibu gitu ya. Saya memberikan, saya larungkan tuh bunga apa, bunga sedap malam itu gitu. Nah, ketika saya selesai nari teman-teman, dan rombongan itu melihat saya nari, dan tidak ada yang berani menstopkan saya untuk berhenti saya nari, karena memang spontan ketika saya lagi duduk bersila gitu ya, seperti meditasi lah ya. Kalau teman-teman pernah tahu ya meditasi itu seperti apa, saya langsung berdiri, saya langsung nari gitu, dan tidak ada yang berani memberhentikan saya nari. Ini skala jati. Selesai itu semua, ada yang hadir bernama Dewi Batari hadir ke dalam diri saya. Terus saya juga mengucapkan salam kepada beliau gitu kan. Itulah saya bilang tadi, saya merasakan energi positif yang luar biasa teman-teman. Lalu teman-teman, saya dikasih oleh-oleh. Mau tahu oleh-olehnya apa? Jadi semua melihat, bukan saya aja melihat, tahu dan sadar banget di panggung tersebut, di pendopo tersebut tidak ada tongkat. Selesai saya nari teman-teman, tiba-tiba di sebelah anak saya ada tongkat. Anak saya pun melihat tidak ada tongkat, karena apa? Ya saya duduk berjejer dengan anak saya, dan di situ tiba-tiba ada tongkat. Kan nggak jauh jaraknya. Nah, ini tongkatnya. Ini teman-teman, tongkatnya ini. Ini saya dapat ketika saya menari di pura di Bali. Selesai saya nari, terus hadir sosok Dewi memperkenalkan bernama Dewi Batari. Setelah selesai saya nari gitu ya, dan saya melihat dari tadi sosok kuda apa di berupa seperti ombak laut gitu kan, yang dimana cahaya bulan itu yang tadinya setengah jadi full, itu seperti membuka jalan di lautan cahayanya. Dan ketika saya berhenti menari, saya dapat tongkat ini
tua banget ya. Tuh. Saya pun megang, walaupun ini udah berapa kali saya pegang, ini saya merinding, merinding semerindingnya. Jadi benar-benar ini asli, ini kayak apa ya teman-teman? Tuh, kayu kayak pohonan tuh. Teman-teman lihat. Kan? Serem kan? Nih, tuh, ujungnya seperti ini. Tuh. Ini yang saya dapetin. Ketika saya Niskala Jati di Gilimanuk. Tuh. Kasih kenang-kenangan ini. Dan kayu ini tuh wangi. Bener wangi-wangi yang apa ya? Wangi yang tua banget. Dan semua juga kaget pas lihat, loh tadi nggak ada tongkat bunda. Sama, saya juga nggak ngelihat ada tongkat, dibilang gitu kan. Terus ada sebagian yang memang itu, teteh udah bawa aja itu buat teteh. Saya kan nggak berani ya teman-teman ya. Saya tuh paling nggak berani, walaupun saya kemana aja gitu ya, ke tempat-tempat sakral, ke gunung, ke laut. Ketika saya ditawarin mau apa aja, saya tuh nggak berani. Walaupun itu istilahnya kalau kata orang-orang, udah teteh itu hak teteh gitu. Karena gimana ya teman-teman, sesuatu itu terkadang belum tentu selamanya itu menjadi hal-hal apa ya, bisa jadi itu adalah ujian buat kita gitu loh. Makanya saya ketika saya dikasih pun, walaupun lo teteh kan tidak ngambil, tapi kan teteh tidak maksa ngambil, tapi teteh tuh dikasih, itu saya masih mengkaji ulang pada Allah, mengkaji ulang, dan biasanya saya tolak. Tapi kali ini saya dipaksa, dia benar-benar hadir diri di pendopo. Akhirnya teman-teman yang lain di sana bilang, termasuk supir saya bilang, teteh, dia bilang itu kan supir kita ikut ya, teteh, dia bilang gitu kan, ini kalau teteh ntar apa maksudnya nggak ambil gitu kan, takutnya malah nggak menghormati, dia bilang gitu, karena ini tua banget. Orang bikin juga bingung. Ukiran ini, gitu loh. Ini jelas-jelas tongkat, dan ini tua sekali tongkatnya. Padahal ini kayu kan, ini kayu. Kok ya ada titik-titik seperti ininya, gitu loh. Jadi kayak bener-bener hiasan, tapi hiasan asli. Ada pegangannya juga. Dan ini bener-bener keras, kokoh banget. Dan alhasil ya saya bawa, karena ketika ada yang bilang khawatir, malah ya ini sebagai sebuah simbolik, malah khawatir marah gitu ya, tidak menghargai. Akhirnya saya ambil tuh, ya udah saya simpen di sini tuh kan, begitu teman-teman. Jadi lucu. Ya udah akhirnya kita bawa. Jadi yang ini bawanya pakai daratan karena kan saya kayak pesawat ya. Jadi ini nggak naik pesawat, karena kalau naik pesawat saya bingung. Ya turnuhunnya terima kasih tuh. Udah. Tuh. Nah, sosok dari Dewi Batari itu teman-teman yang paham itu pasti tahu, bisa komen di YouTube saya siapa sosok Dewi Batari itu. Dan sebelumnya saya tidak tahu nama beliau, mohon maaf gitu ya. Mungkin ada terlewat.
dalam kisah Pulau Bali dalam hidup saya. Jadi saya mohon maaf gitu kan. Tetapi ketika malam itu gitu ya, saya tidak langsung bilang siapa Dewi Batari. Saya nggak langsung bilang, teman-teman. Saya simpan. Baru besokannya, ketika saya sedang melihat tanah klien saya, karena tanahnya itu unik, teman-teman. Di dalam tanahnya itu terdapat air terjun. Jadi nanya baiknya untuk diapain gitu kan. Nah setelah itu saya ke pura lagi, hadir lagi ternyata Dewi Batari itu ketika saya Niskala Jati, saya nari gitu ya di pura itu gitu ya. Barulah saya bertanya kepada pamangku yang ada di sana gitu ya. Karena saya memang tidak tahu, semalam beliau udah nyebutin namanya, dan ketika saya berada di situ dia nyebutin lagi namanya. Saya bilang, Dewi Batari siapa? Saya polos, saya tidak tahu, cuman kok ini 2 kali saya nyebutin nama ini gitu kan saat di Bali. Terus kaget semua, pamanku juga kaget, yang perempuan juga kaget. Langsung akhirnya dia ke atas, ke pura paling atas, ngambil air suci yang paling di atas itu. Langsung akhirnya ke saya gitu kan, istilahnya seperti ada penghormatan ke saya. Karena pada awalnya ada penghormatan, cuma ini lebih penghormatannya tuh lebih luar biasa gitu, sehingga dia ngambil air suci yang paling di atas. Tadinya kan kalau kita datang itu kan air suci yang di bawah tuh didoain gitu kan. Ini enggak. Dan ketika beliau ngambil air suci paling di atas, si ibu ini ngomong, si ibu yang ini yang ngambil air suci di atas, ibu ini ngomong, ibu hadir, ibu hadir, ibu hadir. Gitu. Baru saya ngerasa, ibu. Saya masih berpikir kan, gitu kan. Itu saya benar-benar mengulik, Ibu Ratu, maksud saya gitu kan. Ternyata Dewi Batari itu ya, kalau teman-teman tahu sejarah Bali, silakan di komen di YouTube saya, atau yang belum tahu silakan Google siapa Dewi Batari itu. Gitu. Oh, Masya Allah ya. Om Swastiastu. Ya itulah pengalaman saya selama di sana, dan memang Pulau Bali itu selalu ada cerita buat hidup saya. Saya juga tidak paham mengapa. Dan selalu ceritanya itu tidak jauh dari spiritual. Dari zaman saya kuliah, waktu zaman masih gadis, yang saya pernah hilang di Tanah Lot, itu juga saya mendapatkan kenangan cerita itu. Dan sekarang ketika saya kembali lagi dalam perjalanan spiritual dan pekerjaan, karena saya juga membawa klien saya, jadi ditemukan lagi dengan hal-hal spiritual gitu. Nah, untuk teman-teman yang punya pengalaman waktu di Bali, bisa komen ya, pengalaman-pengalaman spiritual apa aja, silahkan komen. Saya tunggu komennya ya. Oh ya teman-teman, saya mau ada tour, mau ada pekerjaan juga. Akhir bulan ini saya akan berada di Kuningan, Cirebon, dan Semarang. Ya, untuk teman-teman yang ada di sekitar sana, ingin konsultasi, bisa hubungi admin saya di Instagram. Oke? Sampai ketemu teman-teman. Jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, terus di subscribe gitu kan.
itu akan semua menjadi spiritisme untuk saya. Oke? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.